Shalom. God is good all the time. All the time God is good. He makes all things beautiful in its time. Ada satu ayat di Bilangan 23 ayat 19. Dan ayat ini salah satu ayat yang bagus juga ya untuk kita renungkan. Saya bacakan buat kita semua. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? God is good all the time. All the time God is good. Untuk bisa mengalami bahwa God is good all the time, tentu kita perlu belajar hukum-hukumnya. Kita perlu mendengar suaranya, kita perlu bergaul dengan Dia, memuji menyembah Dia, dan mengizinkan Dia mempertajam pendengaran kita. Yuk kita nyanyi lagu ini ya, mendengar suaramu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku, ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku, ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu.
waktu kita memuji menyembah Tuhan, kita masuk dalam hadirat-Nya, maka ada satu hak istimewa, yaitu kita bisa mendengar suaranya. Waktu kita mendengar suaranya, itu yang disebut firman Tuhan Rema, maka sebenarnya tanpa kita sadari, kita sedang mengalami apa yang disebut di Yohanes 15 ayat 7. Ya, Yohanes 15 ayat 7 itu berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Ya. Jadi tinggal di dalam aku itu bisa berarti ya kita tinggal dalam persekutuan dengan Tuhan. Tapi salah satu arti praktis adalah ketika kita masuk dalam penyembahan. Dan waktu kita masuk dalam penyembahan, kita merasakan hadirat-Nya itu menerpa kita. Itu saatnya kita mengizinkan Tuhan berbicara kepada kita. Dan Yohanes 15 ayat 7 berkata, "Kalau kamu tinggal dalamku," tinggal dalam penyembahan, dalam hadiratku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, ada firman, ada rema. Tuhan bilang, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi simpel sekali sebenarnya syarat doa yang dijawab ini ya. Coba buka persekutuan dengan Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya, dalam arti memuji menyembah Dia. Ini satu seni ya, satu pelajaran yang perlu kita praktekkan bagaimana menyembah Tuhan. Lalu ketika kita fokus untuk memuji menyembah Dia, kita buka telinga kita akan mendengar Dia berbicara. Kadang-kadang lewat lagu yang kita nyanyikan Dia bicara. Dan firman yang Dia sampaikan itu akan mendorong kita untuk meminta. Berani meminta. Tidak hanya kebutuhan kita. Karena Yohanes 15 ayat 7 itu berkata, "Kalau firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Ya. Lalu bagian referennya berkata, "Firman-Mu Tuhan ya sungguh benar, menerangi jalanku." Mazmur 119 ayat 105 berkata demikian. "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Ya. "Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku dan ku bersyukur padamu." Jadi persekutuan dengan Tuhan itu ya dua arah. Doa itu dua arah. Kita memuji menyembah Dia, ya itu bagian dari doa. Lalu kita mendengar Dia berbicara. Lalu kita menyampaikan permohonan kita. Tanpa sadar telinga kita sedang diasah, ya, sedang dipertajam. Kali ini saya mau bacakan satu ayat ya yang meneguhkan, memperjelas apa yang tadi kita bahas ya dalam lagu yang baru saja kita nyanyikan. Telinga yang mendengar ya, Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 7. Dikatakan di sini, "Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid." Jadi dikatakan di sini bahwa Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Jadi perkataan kita ini kalau dituntun oleh Tuhan itu menjadi perkataan yang memberi kekuatan atau semangat baru bagi orang yang letih lesu. Tapi sebelum kita bisa menggunakan lidah seorang murid ini, lidah yang Tuhan pakai untuk memberi semangat bagi orang lain, memberi kekuatan, bahkan mengucapkan prophetic words ya, kata-kata profetik, kata-kata yang bisa membuat orang yang sakit itu sembuh ya, karena sifatnya profetik ya dalam tuntunan Tuhan. Atau kata-kata yang
yang menyampaikan hal-hal yang akan datang, ya. Kalau kita mengizinkan Tuhan memimpin kita, melatih kita, sangat menarik ya. Kalau kita berdoa untuk orang, tiba-tiba bisa keluar prophetic words ya, kata-kata profetiknya. Kita nggak merancang itu, tapi itu muncul tiba-tiba ya. Kadang-kadang itu seperti layar film di imajinasi kita, tinggal kita baca ya. Itu profetik dan itu luar biasa sekali. Tapi sebelum sampai di situ, dikatakan di sini di Yesaya 50 ayat 4, setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi sebelum kita memiliki, apalagi menggunakan lidah seorang murid, maka kita perlu memiliki telinga yang dipertajam oleh Tuhan untuk mendengar seperti seorang murid. Beberapa tahun yang lalu ya, sudah cukup lama, ketika saya belajar bagaimana berdoa dituntun oleh Tuhan, itu enak sekali, sangat enak. Dalam banyak kasus ya, ketika ada orang minta didoakan misalnya, dan orang ini memang haus lapar gitu, kadang-kadang baru tutup mata ya, itu muncul langsung ya, seperti layar film, layar di film begitu, dan tinggal dibaca ya. Nggak pernah dibayangkan itu muncul dengan tiba-tiba ya. Dan enak sekali ya, kalau pelayanan seperti itu, bahkan menyampaikan firman Tuhan secara profetik, itu enak sekali ya. Nah, bagaimana telinga kita bisa semakin tajam seperti apa yang dikatakan di Yesaya 50 ini? Simpel sekali, setiap pagi Tuhan itu mau mempertajam telinga kita untuk bisa mendengar seperti seorang murid. Kalau kita memiliki telinga yang mendengar seperti seorang murid ini, wow ya, luar biasa sekali ya. Satu ketika Tuhan Yesus bilang begini, ketika dia melayani orang banyak dan orang-orang kagum ya, orang-orang bertanya banyak hal. Lalu dia bilang begini, anak tidak dapat melakukan sesuatu jikalau ia tidak melihat Bapa melakukannya. Artinya Tuhan Yesus waktu di muka bumi ini, dia datang sebagai manusia, dia mempunyai hubungan yang dia pelihara dengan baik dengan Bapanya. Jadi sebelum dia melayani, dia bersekutu. Kalau kita baca di Alkitab, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sepi dan dia berdoa di sana. Apa yang dia lakukan? Ya, dia bersekutu dengan Bapanya. Dan waktu dia bersekutu, dia mendengar Bapanya menyampaikan apa yang harus dilakukan. Dia melihat hal-hal yang akan dia lakukan dalam tuntunan Bapanya. Jadi kita melihat Yesus ini ketika di muka bumi, dia tuh tidak digerakkan oleh kebutuhan atau tarikan orang banyak. Dia bergerak karena Bapanya menuntun dia lewat persekutuan yang dia bina terus. Jadi ketika selesai berdoa, murid-murid datang lapor dan bilang, "Guru, banyak orang cari engkau." Reaksi Yesus beda sekali ya. Kalau kita mungkin, wah puji Tuhan, langsung ada orang nyari kita untuk pelayanan. Wow, haleluya ya. Semakin banyak ya, kita buka pelayanan di mana-mana. Kita buka cabang, kita tambah jam kebaktian. Seringkali otomatis ya. Tapi kalau kita baca reaksi Yesus itu beda sekali. Ketika dibilang, "Guru, banyak orang mencari engkau," dia bilang apa? "Ayo kita ke tempat lain, karena aku juga diutus ke tempat yang lain." Jadi dia tidak bergerak karena tarikan orang lain. Dia tidak bergerak karena desakan orang lain. Tapi dia tahu ketika dia bergerak itu tuntunan dari Bapanya. Walaupun kadang-kadang seperti melawan arus dengan suara orang-orang banyak ya. Itu bisa terjadi karena seperti saya katakan di sini,
Setiap pagi pendengarannya dipertajam untuk mendengar seperti seorang murid. Apa itu seorang murid? Seorang murid itu seorang yang mau belajar, orang yang mau didisiplinkan. Murid itu disciple bahasa Inggrisnya ya. Ada disiplin di situ. Bangun pagi ya, duduk mendengar. Tuhan mempertajam pendengaran kita. Ya. Lalu ayat 5, menarik sekali ini ya. Ketika kita mau bangun pagi, ya kita mau berdoa, ya kadang-kadang ya pagi itu relatif ya. Saya kenal orang-orang yang mengatakan pagi itu jam 3 pagi. Dan mereka berdoa bisa jam setengah 3, jam 3, mereka menyembah Tuhan sampai jam 4 ya. Dan itu wow, luar biasa. Tapi ada orang-orang yang tidurnya pun sudah malam, sudah terbiasa menjadi orang malam. Bagi mereka pagi itu ya jam 7 ya. Itu nggak terlalu masalah ya kalau menurut saya. Asalkan memang itu hari saat yang terbaik untuk kita bisa belajar mendengar dia bicara kepada kita. Lalu ketika sudah bangun pagi ya, ada yang menarik ini ayat 5. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aneh ya, sepertinya kok ketika Tuhan membuka telinga kita, kok ada tulisan di sini tidak memberontak. Rupanya nanti kita akan lihat di ayat 6 ya. Ketika Tuhan membuka telinga kita untuk kita bisa mendengar suaranya, kadang-kadang tanpa kita sadari kita mau berontak, kita nggak terima, kita mau berpaling ke belakang. Kadang-kadang kita nggak sadar ya. Salah satu doa yang Daud naikkan di kitab Mazmur adalah bebaskan aku dari apa yang tidak kusadari. Jadi ada hal-hal yang kita tidak sadari, itu sudah menjadi habit, kebiasaan kita. Lalu ketika Tuhan mau menegur kita, dia mau bicara, dia mau buka telinga kita, kadang-kadang karena itu bertentangan dengan habit, kebiasaan yang sudah sering kita lakukan, kita mau berontak. Ya, kita nggak mau melawan begitu. Tapi Yesaya berkata, ketika Tuhan membuka telingaku, aku tidak memberontak. Ini pelajaran praktisnya begini ya. Ketika ada orang mengkritik kita, menegur kita, pelajaran praktisnya adalah jangan langsung kita balas, jangan langsung kita tangkis, ya. Walaupun itu pakai ayat, tapi coba belajar camkan, benar nggak yang dia bilang itu? Mungkin Tuhan sedang membuka telinga kita, mungkin Tuhan sedang mengajar kita. Dan kalau kita tidak memberontak, maka telinga kita ini bisa menangkap pesan yang sedang Tuhan sampaikan kepada kita. Lalu dikatakan tidak berpaling ke belakang. Kenapa? Karena ketika Tuhan membuka telinga kita, mungkin lewat peristiwa yang kita nggak nyaman, karena kita sedang ditegur, kita mau lari rasanya, mau berpaling ke belakang, mau undur. Tuhan Yesus berkata di kitab Injil, barang siapa siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang, ia tidak layak untuk kerajaan surga. Ya. Jadi ketika kita mau Tuhan membuka telinga kita, ini sebenarnya kita mau berkata kepada Tuhan, aku mau belajar Tuhan, dan aku mau untuk menurut, dan aku mau tetap ikuti Engkau. Lalu ayat 6 ya, ini penjelasannya ya, kenapa ayat 5 dikatakan aku tidak memberontak, aku tidak berpaling ke belakang. Ayat 6, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku. Ya. Ini mungkin sulit ya, kadang-kadang dimengerti, tapi nanti saya ceritakan satu contoh yang real terjadi ya. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Jadi kenapa ayat 5 tadi dikatakan ketika Tuhan membuka telingaku, aku tidak memberontak, aku tidak berpaling ke belakang. Kenapa dibilang seperti itu? Karena ternyata di ayat 6 ini Yesaya ini mengalami
ketika orang-orang memukul dia, dia tidak berontak, dia berikan punggungnya itu dipukul kepada orang yang memukul dia. Dan ketika janggutnya dicabut, dia berikan itu, dia gak berontak. Dan yang lebih luar biasa lagi, dikatakan bahwa ia tidak menyembunyikan mukanya ketika ia dinodai dan diludahi. Bertahun-tahun yang lalu saya cerita ayat ini kepada seorang teman ya. Kami bertemu ya, ngobrol dan saya cerita ayat ini. Lalu teman ini bilang begini ya, aku pernah ngalami ya apa yang dibilang di ayat 6 ini. Jadi dia cerita, dia kerja di satu perusahaan, lalu dia punya rekan kerja. Nah, rekan kerja ini melakukan kesalahan yang membuat bosnya memutuskan hubungan kerja. Tapi bosnya ini orang asing dan dia tinggalnya di luar negeri. Ya. Jadi dia sekali-sekali aja datang. Jadi waktu diputuskan orang ini di PHK, ya, diberhentikan dari pekerjaannya, orang ini nggak terima. Dan yang menyampaikan keputusan tersebut adalah teman saya ini yang sedang ngobrol dengan saya. Jadi teman saya cerita begini, ya aku sampaikan keputusan itu kepada orang ini ya. Dia jelas salah, dia melanggar peraturan ya. Wow, jadi sah sebenarnya dia di PHK. Tapi orang ini nggak terima. Dia merasa teman saya ini yang ambil bagian ya, sehingga dia di PHK. Lalu orang ini nantang teman saya untuk berantem. Ayo kalau berani, kita sama-sama laki-laki, ayo kita duel di luar. Tapi teman saya cerita, aku diem aja, aneh loh. Waktu itu aku bisa gak terpancing untuk marah. Lalu orang ini meludahi mukaku, betul-betul diludahi. Kamu banji, mungkin begitu lah, diludahi. Terus teman saya bilang gini, aku ya heran ya, aku tuh kok bisa gak marah ya diludahi kayak begitu. Aku cuma menyeka aja mukaku dari ludahnya itu. Dan aku cuma bilang gini, ya kalau kamu marah ya aku bisa pahami ya. Tapi ini bukan keputusan yang aku buat ya. Dan orang itu ngamuk ya, dia pergi, dia tinggalkan teman saya itu. Tapi kemudian belakangan dia minta maaf ya. Jadi waktu saya ceritakan ayat ini, lalu teman saya bilang dia pernah mengalami apa yang disebut di ayat 6 ini. Lalu saya bilang, berarti telinga kamu sedang dibuka oleh Tuhan dan kamu tidak berontak. Ya, saya gak bilang bahwa semua orang harus mengalami kayak begitu ya. Tapi poinnya begini loh, dalam hidup kita kadang-kadang kita mengalami hal-hal yang gak enak. Bahkan kita gak salah. Orang mungkin memfitnah kita. Orang mungkin dalam tanda kutip seperti meludahi muka kita. Nah, bagaimana reaksi kita? Kalau kita balas lagi, bisa aja kita menang, tapi sebenarnya telinga kita tidak terbuka. Kita gak mendengar pesan atau pelajaran yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Lalu ayat 7, ya saya bisa bilang begini, tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Jadi dia punya keyakinan yang kuat. Walaupun dia diam ketika punggungnya dipukul oleh orang, ketika pipinya itu janggutnya dicabut dari sana, dan ketika mukanya diludahi, dia gak berontak ya. Dia punya keyakinan kokoh bahwa Tuhan Allah menolong aku. Dan Tuhan yang akan melindungi aku sehingga aku tidak mendapat noda. Lalu dia bilang, sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Sekian tahun yang lalu saya pernah punya pengalaman ya. Waktu itu saya baru mulai kerja dan sangat lugu ya. Jadi banyak yang namanya office politik di kantor itu saya nggak ngerti ya. Saya polos-polos saja lakukan apa yang bos saya perintahkan. Dan satu ketika saya masuk di satu ruangan,
Dan ada orang yang merasa menjadi orang yang sangat berkuasa waktu itu ya. Padahal dia bukan pegawai resmi ya, tapi dia merasa orang penting lah ya. Sehingga waktu itu kasarnya dia mempermalukan saya waktu itu. Wah, rasanya itu muka kayak bagaimana ya. Tapi Tuhan ajar untuk diam ya. Ya sudah, mau bilang apa ya. Tapi saya lupa beberapa saat setelah itu anak buah dari orang ini sakit ya. Dan entah bagaimana saya lupa kok saya bisa kunjungi orang ini ke rumahnya. Dan saya doain. Orang ini sudah sekian lama sakit gak masuk kantor. Saya datang dan saya doain. Waktu saya doain rupanya besoknya dia sembuh. Dia masuk kantor. Dan setelah itu atasannya itu yang sebelumnya mempermalukan saya, dia datang dengan orang yang sangat respek, hormat. Mungkin dia merasa saya orang yang punya ilmu, sehingga gak bisa main-main sama saya. Mungkin dia berpikir begitu. Dia respek, hormat, berubah total. Sampai saya selesai kerja di perusahaan itu dan pindah ke tempat lain, dia selalu respect. Kalau dia datang, dia ke ruangan saya, dia ngobrol, dia minta nasihat. Ketika anaknya mau kerja praktek, dia tanya saran Bapak gimana Pak ya. Saya nggak bisa pikir ini orang yang sebelumnya sangat sombong ya, karena dia merasa orang yang sangat penting, dan memang pada masa itu ya posisi dia tuh wah hebat lah ya. Nggak ada yang berani lah orang dekat main-main sama dia. Tapi saya melihat di situ ya, ketika kita mengalami hal-hal yang tidak enak, bisa jadi Tuhan itu sedang membuka telinga kita. Kalau kita berontak, kita nggak dapat pelajarannya. Kita mungkin jadi orang yang pandai menghindar, meles begitu ya. Itu seperti dalam hati kita itu ada batu yang setiap mau dihancurkan, mau ditumbuk, batu itu licin, dia pindah ke tempat lain gitu. Jadi nggak pernah bisa hancur ya. Padahal kekerasan hati itu membuat kita nggak peka akan suara Tuhan. Ada satu buku yang bertahun-tahun yang lalu, buku yang sangat luar biasa ya, judulnya juga menarik ya, Remuknya Insan Keluarnya Roh ya. Kira-kira isi buku itu begini. Kehidupan kita ini seringkali dikuasai oleh jiwa kita. Roh kita ini sudah lahir baru yang sudah terima Tuhan Yesus. Roh kita ini sudah dibenarkan, sudah mengalami justification. Dan itu sebabnya kita menjadi anak Allah, kita bisa berdoa, kelayakan kita itu karena kita ciptaan baru. Tapi roh ini dibungkus oleh jiwa. Jiwa ini yang perlu diperbarui. Jiwa ini yang mengalami sanctification, penyucian, butuh proses. Nah, ketika jiwa ini lewat berbagai peristiwa mengalami peremukan. Kalau kita ambil Yesaya 50 ini ya, mengalami diludahi ya, seperti teman saya itu, mengalami seperti direndahkan, itu reaksi jiwa kita itu menentukan. Kalau kita tidak berontak, memang rasanya ada sesuatu yang wow ya, tapi sebenarnya itu jiwa kita sedang dibuat menjadi lembut, diremukkan, supaya roh kita ini yang sudah lahir baru bisa mendominasi kehidupan jiwa kita. Dan roh yang sudah lahir baru ini tempat di mana Tuhan menyatakan kehendaknya, menyampaikan firman-Nya. Di situ ada banyak deposit yang Tuhan sediakan, yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap orang percaya. Jadi sangat penting kita memiliki telinga yang mendengar ya, supaya kita mengerti kehendak-Nya. Dan kalau kita tahu kehendak-Nya, kita mengerti firman yang perlu disampaikan, maka kita memiliki lidah seorang murid. Dengan perkataan yang kita ucapkan, kita bisa memberi semangat baru. Kata-kata kita itu membawa healing, membawa kesembuhan. Kadang-kadang senyum kita saja
itu membawa kemerdekaan. Saya kenal seorang hamba Tuhan, kalau dia tertawa, itu rasanya wow ya. Ada satu rasa kemerdekaan yang dia pancarkan waktu dia tertawa. Saya diberkati hanya mendengar tertawanya dia gitu. Ya, kita mungkin gak sadar itu. Alkitab berkata loh ya di kitab Amsal, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Hanya ingat ya, ketika kita tuh hidup dalam tuntunan Tuhan, orang ingat kita saja sudah diberkati. Apalagi kalau kita senyum, apalagi kalau kita mungkin menyampaikan 1-2 kata. Kata-kata kita tuh tepat, menguatkan, menyegarkan. Amsal berkata, perkataan yang tepat pada waktunya seperti buah apel emas di atas pinggan perak. Dan itu membawa kesembuhan bagi orang sakit, membawa healing. Izinkan Tuhan untuk membentuk kita ya. Bangun pagi ya, menyembah Dia, menantikan Dia, atau di perjalanan dimanapun kita berada ya. Lalu ketika Tuhan sedang membuka telinga kita, coba jangan berontak ya. Coba belajar untuk diam. Coba belajar untuk mengakui ya. Hati kita akan menjadi lembut dan roh kita akan semakin mendominasi kehidupan kita. Dan roh yang sudah lahir baru ini sejalan dengan Roh Kudus, roh yang penurut, roh yang lewatnya Tuhan menyatakan kehendaknya bagi kita. Dan kita bisa berkata bahwa God is good all the time. Tuhan selalu baik setiap saat. He makes all things beautiful in its time. Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau mau mengajar kami. Setiap pagi Engkau mempertajam pendengaran kami untuk bisa mendengar seperti seorang murid. Dan selanjutnya dengan lidah kami bisa Kau pakai memberi semangat baru kepada setiap orang yang letih lesu, bahkan bawa healing, bawa kesembuhan. Ajari kami terus Tuhan, supaya kami menjadi alat-Mu yang efektif, efisien bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.